Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran korespondensi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu komunikasi telepon dengan bahasa Inggris. Tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah agar setelah kalian mempelajari materi yang disampaikan, kalian mampu menerapkan komunikasi telepon dalam bahasa Inggris dan dapat melakukan komunikasi telepon dalam bahasa Inggris. Berikut ini ada beberapa materi pembelajaran yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada etika penanganan telepon bahasa Inggris, kemudian ada langkah-langkah pelayanan telepon bahasa Inggris. Lalu yang ketiga ada hambatan-hambatan hubungan telepon bahasa Inggris. Yang pertama adalah etika penanganan telepon bahasa Inggris. Pengertian etika bertelepon. Etika bertelepon adalah tata krama, sopan santun, tata pergaulan dalam bertelepon atau menerima, melakukan kontak telepon yang meliputi berbicara dengan jelas, tegas, terkesan ramah, hangat, dan bersahabat. Kemudian berikut adalah etika penanganan telepon bahasa Inggris. Yang pertama, jangan biarkan telepon berdering terlalu lama, maksimal 3 kali berdering. Kemudian, bersikaplah bijaksana dalam menanggapi penelpon. Selanjutnya, jangan memulai pembicaraan hanya dengan ucapan kata halo. Yang keempat, jangan menggunakan pesawat telepon di tempat kerja untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, berusahalah mendengarkan mitra bicara kita. Yang keenam, jangan mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Selanjutnya, berusahalah untuk menanggapi maksud pembicara dengan cepat dan memberi kesan yang baik. Kemudian, berbicaralah dengan tempo yang tepat, tidak terlalu cepat maupun tidak terlalu lambat. Kemudian, sebut nama dan jabatan orang yang dituju. Yang ke-10, jangan menganggap bahwa panggilan telepon merupakan gangguan terhadap pekerjaan. Ke-11, catat hal-hal penting yang akan disampaikan. Kemudian, gunakan frase-frase atau kalimat yang umum untuk bertelepon. Segeralah meminta maaf apabila kita melakukan kesalahan pada saat bertelepon. Kemudian, akhiri pembicaraan dengan tepat. Dan yang terakhir, letakkan gagang telepon dengan perlahan. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah langkah-langkah pelayanan telepon bahasa Inggris. Langkah-langkah dalam menjawab telepon dalam bahasa Inggris adalah sebagai berikut. Pertama, saat mengangkat dan menjawab telepon. Ada beberapa kalimat yang dapat kalian gunakan untuk menjawab telepon dalam bahasa Inggris. Seperti, Jaya Kusuma Corporation, good morning. Itu artinya adalah PT Jaya Kusuma, selamat pagi. Atau kalian dapat menggunakan kalimat yang lain seperti thanks for calling Jaya Kusuma Corporation. Tasya speaking, how can I help you? Itu artinya adalah terima kasih telah menelpon PT Jaya Kusuma. Dengan Tasya di sini, ada yang bisa saya bantu? Lalu kemudian, ketika menahan telepon. Ketika menerima telepon, misal posisi kalian adalah sebagai sekretaris atau petugas bagian pelayanan. Biasanya diminta untuk dihubungi kepada atasan atau pimpinan. Nah, untuk itu, kalian pasti akan meminta penelpon untuk menunggu beberapa saat. Kalimat yang dapat digunakan seperti please hold the line sir. Dan hindari menggunakan kata-kata informal seperti hang on, oke, atau yap. Kemudian, sebaiknya menggunakan kata formal. Tadi kata hang on itu dapat Anda ganti dengan
kalimat yang tadi yang sudah disebutkan, yaitu please hold the line, sir. Mohon tunggu sebentar, Pak. Kemudian, untuk mengganti kata okay, dapat menggunakan certainly atau very good. Kemudian, untuk mengganti kata yup, kalian dapat menggunakannya dengan kata yes. Kemudian, yang ketiga adalah ketika Anda memerlukan waktu untuk menelpon kembali. Kalian dapat menggunakan kalimat di bawah ini. I'm sorry, sir. Looks like I need more time to find what you want. I will call you back around 5 minutes next. Artinya adalah, mohon maaf Pak, sepertinya saya membutuhkan banyak waktu untuk mencari yang Bapak butuhkan. Saya akan menghubungi Bapak kembali dalam waktu 5 menit. Kemudian, kalian dapat juga menggunakan kalimat seperti ini. Would you mind if I call you back in 10 minutes later because I need some time to get what you need? Artinya adalah, dapatkah saya menghubungi Anda 10 menit lagi? Saya harus atau membutuhkan banyak waktu untuk mencari yang Anda butuhkan. Kemudian, jika orang yang penelpon yang dicari tidak ada, kalian dapat menggunakan kalimat di bawah ini. I'm sorry sir, Mr. Harjo is not here at the moment. Can I take a message? Itu artinya adalah, mohon maaf, Bapak Raharjo sedang tidak ada di tempat. Ada pesan yang bisa saya sampaikan? Lalu kemudian yang kelima, jika Anda kurang memahami yang diucapkan penelpon, kalian dapat menggunakan kalimat seperti di bawah ini. I'm sorry, I didn't catch what you just said. Kemudian, ketika Anda meminta klarifikasi kepada penelpon, kalian dapat menggunakan kalimat di bawah ini. How do you spell your last name? And that company name again was Unggul Jaya Corporation. Kemudian yang ketujuh, ketika Anda mengakhiri pembicaraan, kalian dapat menggunakan kalimat seperti di bawah ini. It's been great talking with you. Thank you. Good morning. Kemudian, ada langkah-langkah ketika kita melakukan panggilan keluar atau menelpon dalam bahasa Inggris atau outgoing calls. Yang pertama yang dilakukan adalah kita harus memperkenalkan diri. Jadi, ketika kita menelpon, mulailah dengan memperkenalkan diri. Kalian dapat menggunakan kalimat seperti ini. Good morning, this Giono calling for Mr. Adam. Itu artinya, selamat pagi, ini Giono. Ingin berbicara dengan Bapak Adam. Atau, kalian dapat menggunakan kalimat seperti ini. Halo, may I speak with Mr. Adam? Itu artinya adalah, halo, dapatkah saya berbicara dengan Bapak Adam? Lalu yang kedua, meminta disambungkan ke orang yang dituju. Kalian dapat menggunakan kalimat seperti ini. Good morning, may I speak with Mr. Harjo, please? Itu artinya adalah, dapatkah saya berbicara dengan Bapak Harjo? Berikut ini ada contoh percakapan telepon di kantor dengan menggunakan bahasa Inggris. Ini adalah contoh percakapan antara sekretaris dan penelpon. Sekretari, good morning, Dian Megatama Corporation, can I help you? Mr. Nelson, good morning, I'd like to speak to Mr. Sunarto, please. Sekretari, Mr. Sunarto is in a meeting with the personal manager. Who's calling, please? Mr. Nelson, this is Harry Nelson of American Oil Company. Do you know what time he will finish? Secretary, I think the meeting won't last long.
Is there anything I can do for you? Mr. Nelson, could you tell Mr. Sunarto to call me back? Secretary, right sir. May I have your phone number please? Mr. Nelson, sure. My phone number is 8643023. I believe Mr. Sunarto know this number. Secretary, thank you. I'll tell Mr. Sunarto soon after he has finished. Mr. Nelson, thank you for your help. Goodbye. Secretary, goodbye Mr. Nelson. Have a nice day. Kemudian, pembahasan yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah hambatan hubungan telepon. Faktor kondisi fisik peralatan telepon. Yang pertama, suara berisik tidak jelas. Yang kedua, hambatan yang kedua adalah suara hilang timbul. Lalu kemudian suara tiba-tiba mengecil. Lalu yang keempat, saat memutar atau menekan nomor telepon tidak terdengar nada kontak. Kemudian, faktor kondisi fisik peralatan telepon. Ini adalah hambatan karena faktor kondisi fisik peralatan telepon. Itu ada tidak terdengar nada sambung, lalu kemudian tiba-tiba sambungan terputus di saat percakapan berlangsung. Lalu, adapun hambatan yang berhubungan dengan si pemakai. Yang pertama, kurangnya penghafalan. Frase-frase umum yang digunakan untuk bertelepon. Lalu kemudian, tidak mengerti apa yang dikatakan dan dimaksud pembicara lain. Kemudian, tidak berlatih cara mengucapkan tanggal bilangan atau angka dan ejaan fonetik bahasa Inggris. Lalu, ada juga berbicara berdecak atau sambil makan. Nah, berikut ini ada beberapa istilah-istilah telepon atau telepon term. Itu ada directory atau phone book, itu adalah buku telepon. Lalu kemudian hang up itu adalah meletakkan sampai terputus. Kemudian operator. Operator ini adalah penghubung atau operator. Kemudian ada pager, ini adalah penyeranta. Kemudian phone, phone itu adalah telepon atau menelpon. Kemudian phone itu juga bisa diartikan sebagai hotel atau pick up, menjawab telepon. Receiver itu pesawat atau tangkai telepon. Kemudian ring itu dering atau nada dering. Kemudian ada ringer, itu adalah pendering, nada dering, nada langsung. Lalu kemudian ada answer, itu adalah jawaban atau sambutan. Kemudian answering machine, itu adalah mesin penjawab. Kemudian ada busy signal, itu adalah sinyal sibuk. Kemudian call, itu adalah panggilan. Kemudian ada caller, itu adalah penelpon. Kemudian callback atau phone back, itu artinya penelpon balik atau menelpon balik. Kemudian call display, itu adalah layar telepon. Kemudian phone itu bisa diartikan juga sebagai telepon genggam atau cordless phone, itu adalah telepon tanpa kabel. Kemudian ada dial, itu adalah menekan tombol telepon atau memutar angka telepon. Kemudian dial tone itu adalah nada pilih. Baik, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat. Saya Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.